Makanya ketika mereka berhadapan di perang Badar, ya, jatuh langsung mental mereka, kalah langsung meskipun jumlahnya luar biasa besarnya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan hamidin wa syukru lahu syukra syakirin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma amin. Ini yang hadir padang kalibur. Kita sudah di akhir tahun. Pertanyaannya, kira-kira sikap kita kayak gimana di akhir tahun ini? Apakah kita ikutan merayakan pergantian tahun? Jawabannya tidak. Itu adalah kesalahan besar. Kenapa? Karena dalam Islam tidak ada yang istimewa dalam persoalan pergantian tahun. Pergantian tahun itu nggak ada yang istimewa, sama aja dengan pergantian hari Senin ke Selasa kan begitu kan. Pergantian pekan, hari kan ada 7. Hari pertama apa sih? Ahad. Tapi di kalender Senin pertama. Yang mana yang pertama? Ya Ahad sebetulnya yang pertama ya, Yaumul Ahad. Ahad itu kan artinya satu ya. Nah, jadi hari pertama adalah Ahad, hari kedua adalah Yaumul Itsnain, 2 kan, Senin, Al-Itsnain. Nah artinya pergantian tahun itu sama dengan ketika Anda sudah dari hari Sabtu menuju hari Ahad lagi. Iya, sama aja dengan itu sebetulnya. Dari hari Sabtu ke Ahad lagi. Kemudian dari pekan yang satu ke pekan yang berikutnya, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya itu. Itu satu. Jadi udah nggak usah terlalu euforia dengan pergantian tahun itu. Cuman memang sebagai seorang muslim ternyata ada satu yang harus kita pahami, yang membedakan antara orang bertakwa dengan orang beriman biasa. Ya, yang membedakan ini ya, diperhatikan. Yang membedakan atau faktor yang membedakan yang paling mendasar antara orang bertakwa dengan orang-orang beriman biasa itu ternyata adalah orang bertakwa itu suka mikir. Nah itu orang bertakwa. Tapi kalau orang nggak bertakwa dia nggak mikir. Makanya kalau istilah mikir nggak mikir itu dikembangkan kemudian oleh Profesor Rocky Gerung itu, sebetulnya 1400 tahun lebih yang lalu itu sudah ada di dalam Al-Quran. Ya, orang-orang bertakwa itu disebut sebagai qaumun yatafakkarun, orang yang mikir. Qaumun yaqilun, kaum yang berakal. Ulul albab, orang yang punya otak. Kan begitu kan. Jadi orang punya otak, orang punya mereka kaum yang berpikir, kaum yang berakal. Itu memang sebutan-sebutan atau nama-nama yang Allah gunakan dalam Al-Quran untuk menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa. Nah orang bertakwa itu dia suka mikir. Nah pertanyaannya, apa yang dipikirin? Kalau kita kan banyak mikir juga Pak, tapi yang dipikirin cicilan. Yang dipikirin cicilan. Ini katanya dengar-dengar 2023, dengar-dengar ya, 2023 itu katanya KTP itu udah jadi NPWP ya. Nah, saya dengar kemarin baru saya bincang-bincang dengan salah satu pelaku ekonomi ya, bukan pakar tapi pelaku ekonomi. Dia katakan gini, itu kan nanti ujung-ujungnya 2023 itu kalau KTP kita udah jadi NPWP, itu semua transaksi Anda di rekening Anda kerekam semua tuh. Jadi kalau selama ini Anda nggak bayar pajak, hati-hati. Kerekam semua itu. Ini orang harusnya bayar pajak, dia nggak bayar pajak. Kesedot jadinya nanti kan. Entah nanti sistemnya dibuat terpaksa bayar pajak,
Atau kalau enggak, Anda yang enggak bayar pajak sementara rekeningnya ketahuan ada duit di situ, diblokir. Kalau rekeningnya diblokir, duitnya dipegang sama siapa? Ya yang jelas bukan Anda yang pegang. Duit Anda bukan Anda yang pegang. Nah, dengar kabar seperti ini kan risau lagi, Pak. Kalau kita risau dengar kabar kayak gini, itu bukan mikir tapi kepikiran. Nah, itu kepikiran kalau kayak gitu ya itu. Jadi kalau contohnya kayak gitu namanya kepikiran, terlalu resah menghadapi hidup ini. Itu namanya kepikiran, banyak masalah. Ya, singkatnya kayak gitulah. Nah, orang bertakwa itu dia enggak banyak kepikiran tapi banyak berpikir. Itu orang-orang bertakwa. Nah, di antara yang paling banyak digunakan sebagai objek apa yang harus dipikirkan oleh mereka itu adalah ikhtilaful laili wan nahar. Nah, silakan diperhatikan dalam surah Ali Imran ayat 190 191. Di sana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pada pergantian malam dan siang, Kata Allah Subhanahu wa taala, la ayatin, itu ada ayat-ayat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ada pelajaran. Sebetulnya kayak gitu tuh. Makna yang sebenarnya kayak gitu, makna sederhananya. Ada pelajaran. Tapi pelajaran itu untuk siapa? Liulil albab. Untuk orang-orang yang Allah sebut sebagai ulul albab. Siapa ulul albab itu? Yang punya otak tadi itu, yang sering mikir tadi itu, yang punya akal, itu ulul albab. Makanya kalau ada istilah di dalam Al-Quran, afala ta'qilun, ya, afala ta'qilun, nah itu kira-kira kalau bahasa kasarnya kita enggak punya otak, kira-kira gitu. Itu bahasa kasarnya gitu, itu afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Nah, jadi orang bertakwa itu dia mikir. Apa yang dia pikirkan? Nah, tadi itu di ayat yang ke-191 Allah katakan, alladzina, orang-orang yang disebut ulul albab itu, alladzina, orang-orang yang yadhkurunallaha, berzikir, mengingat Allah, qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Lalu kata Allah, wa yatafakkarun, mereka berpikir. Apa yang mereka pikirkan? Fi khalqis samawati wal ard, penciptaan Allah terhadap langit dan bumi. Karena seringnya mereka banyak mikir, sampailah mereka pada satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, ternyata Engkau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Jadi apapun yang diperbuat dan dilakukan oleh Allah itu enggak ada yang sia-sia. Mau kecil, mau besar, mau sederhana, mau rumit, apapun yang dilakukan oleh Allah itu enggak ada yang sia-sia. Bahkan kalau Anda punya tetangga yang ngeselin banget, punya tetangga nih ngeselin banget, itu kan salah satu di antara ketentuan Allah kan. Ini Allah punya tetangga, kita ketemu aja kita senyumin, enggak pernah mau senyum. Ditegur boro-boro mau dibalas teguran kita misalnya gitu kan. Habis itu parkir pula mobilnya di depan rumah kita, pas depan pagar lagi misalnya gitu. Kan ngeselinnya minta ampun kan. Ingat itu juga tidak sia-sia, enggak sia-sia itu. Enggak sia-sia. Ya, itu kan ujian kesabaran bagi Anda kan berarti. Jadi sama sekali enggak ada yang sia-sia. Semua peristiwa, semua kejadian, semua apa yang terjadi di alam ini itu ma khalaqta hadza batila, Allah tidak menciptakan itu dengan sia-sia. Beda dengan kita manusia ini, Pak. Kalau kita manusia ini kalau lagi enggak ada kerjaan ya, lagi kosong nih, enggak ada kerjaan, mumpung nih liburan, udah iseng kemana? Ke bioskop. Ya, kok ke bioskop? Ya iseng doang daripada enggak ada kerjaan. Itu kalau kita kan gitu kan. Istilah kita iseng doang itu artinya enggak punya tujuan. Itu artinya enggak punya tujuan. Ini udah tua-tua, masih juga main game. Giliran ditegur, kok main game? Iseng doang. Begitu kan? Artinya enggak punya tujuan.
Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mau sederhana, mau rumit, mau kecil, mau besar, apapun yang dilakukan oleh Allah, apapun yang ditentukan oleh Allah, apapun yang Allah takdirkan untuk Anda semuanya, itu tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Tapi semua itu bisa kita pahami melalui apa? Mikir. Kita bisa pahami melalui mikir. Nah, sekali lagi, apa kaitannya dengan akhir tahun ini? Tadi dikatakan oleh Allah, wahtilaful lail wan nahar, pergantian malam dan siang. Ini adalah satuan waktu terkecil. Satuan waktu terbesarnya itu kan pergantian tahun, atau bisa juga sih pergantian umat ya. Pergantian umat itu setiap 100 tahun sekali. Tapi kan yang kita hitung-hitung kan pergantian tahun kan. Jadi pergantian siang dan malam itu sama dengan pergantian tahun. Cuman memang satuan waktunya beda. Itu aja kan. Tapi sistemnya sama semua. Melalui pergantian siang dan malam, terus menerus sampai mencapai berapa kali, bergantilah yang namanya tahun. Apa yang diinginkan oleh Allah? Berpikir. Pikirkan itu, renungkan itu. Tahun ini, setahun lamanya, berapa banyak amal soleh yang sudah saya lakukan? Berapa banyak nikmat Allah yang sudah saya serap? Berapa banyak dosa yang sudah saya lakukan? Apa perkembangan positif yang saya punya dalam kehidupan saya? Itu namanya dipikirkan semuanya. Makanya di satu sisi kita bukan umat yang euforia dengan pergantian tahun, tapi di sisi yang lain jangan cuek juga. Karena kalau Anda cuek, itu artinya Anda nggak mikir. Bisa dipahami kira-kira? Itu artinya nggak mikir. Ada yang diinginkan oleh Allah. Nggak sia-sia itu pergantian tahun itu, ada yang diinginkan oleh Allah. Itu semuanya tidak batil, tidak sia-sia. Maka itulah sebabnya sehingga kalau ada orang yang melakukan renungan di akhir tahun, bagus itu. Kenapa? Ya daripada nggak pernah merenung. Meskipun sebetulnya harusnya kan merenung itu setiap hari kan harusnya kan. Orang beriman itu kata Nabi, mangkana yaumuhu khairan min amzihi, orang yang hari ini lebih baik imannya dibandingkan dari kemarin, fahuwa rabihun, kata Nabi, dialah orang yang beruntung. Nah, tapi kalau misalnya setiap hari nggak mikir, berganti pekan juga nggak pernah mikir, ini berganti tahun juga nggak mikir-mikir, misalnya kayak gitu, jalan aja kayak robot misalnya kan. Padahal Allah sudah memberikan karunia otak kepada kita kan. Allah memberikan karunia akal kepada kita. Di mana Allah memberikan karunia akal itu tujuannya salah satu diantaranya agar Anda manusia mau berpikir. Kira-kira gitu ya. Jadi mari kita merenung, mari kita berpikir, mari kita muhasabah diri di akhir tahun ini. Nah, karena itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum, kata Nabi, qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab di hari kiamat kelak. Itu muqaddimah atau pengantarnya. Insyaallah kita akan masuk ke materi kita ya, yaitu surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah ini jumlah ayatnya 8 ayatin, 8 ayat. Kategorinya adalah surah Makkiyatun alal ittifaq. Surah Makkiyah dan itu disepakati oleh para mufassirin. Artinya tidak ada satupun ahli tafsir yang berpendapat bahwa surah ini kategorinya adalah Madaniyah. Tidak ada satupun. Semuanya mengatakan ini Makkiyah. Bukti yang lain bahwa ini adalah surah Makkiyah adalah di zaman dakwah atau di periode dakwah Rasulullah di Makkah Al-Mukarramah itu nggak ada kemenangan sama sekali. Jadi penuh dengan intimidasi, penuh dengan cobaan, penuh dengan siksaan, penuh dengan kezaliman yang memang benar-benar sasarannya kaum muslimin. Berbeda ketika mereka sudah beralih ke Madinah. Pada saat mereka sudah beralih ke Madinah, sebelum perang Badar pun, itu sudah ada syariah-syariah yang diutus dan dikirim oleh Nabi, dan syariah-syariah itu di dalam sejarah dimasukkan dalam kategori perang. Syariah itu dimasukkan dalam kategori perang. Yang kita katakan, ada yang kelompoknya cuma 8 orang, ada yang 12 orang, ada juga yang 30 orang, ada yang juga sampai 100 orang. Itu syariah yang dikirim oleh Nabi. Apa tujuan mereka? Meneror. Tujuan mereka itu meneror orang-orang Quraisy yang melakukan perjalanan dagang dari Makkah menuju ke Syam. Dan perjalanan pulang mereka dari Syam pulang kembali ke Makkah Al-Mukarramah.
Sekali lagi, teror seperti ini bukan kezaliman yang dilakukan oleh umat muslim. Jangan sampai kita katakan, oh berarti merampok dengan para sahabat. Tidak. Mereka mengambil kembali harta mereka yang dirampas oleh orang-orang Quraisy ketika mereka masih di Makkah Al-Mukarramah. Makanya diceritakan bahwa kaum muslimin itu ketika mereka hijrah dari Makkah menuju ke Madinah, itu mereka tidak hanya meninggalkan diarihim, tidak hanya meninggalkan rumah-rumah mereka, tidak hanya meninggalkan tanah tempat kelahiran mereka, tapi juga meninggalkan amwalihim, harta-harta mereka. Nah, itulah yang kemudian mereka rebut dan dirampas kembali dari orang-orang Quraisy. Selain tujuan yang berikutnya selain itu dari Nabi ketika beliau mengutus Sariyah itu, pasukan-pasukan kecil, tujuannya adalah untuk menjatuhkan mental orang-orang Quraisy. Makanya ketika mereka berhadapan di perang Badar, ya, jatuh langsung mental mereka, kalah langsung meskipun jumlahnya luar biasa besarnya kan. Nah itu, jadi saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa di Madinah Al-Munawwarah kaum muslimin sudah punya taji. Di Madinah Al-Munawwarah kaum muslimin sudah bisa berbangga di atas orang-orang kafir Quraisy. Tapi ketika di Makkah Al-Mukarramah mereka benar-benar dalam posisi tertekan, tidak punya kebebasan sama sekali. Nah, surah ini menceritakan tentang keluh kesah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang beliau dan para sahabatnya alami. Bisa dipahami kira-kira ya. Jadi ini semacam jawaban dari curhatan Nabi. Makanya sababun nuzul dari surah ini adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk di Ka'bah, di samping Ka'bah saat itu. Dalam kondisi itu beliau merenungkan dan mulai mengeluh kepada Tuhannya tentang kezaliman demi kezaliman yang mereka temui dari orang-orang musyrikin Quraisy. Ini kayaknya ujian kita sudah terlalu berat ini. Kayaknya sudah saatnya kami ditolong dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Rasulullah sampai saat itu mengatakan seperti demikian dalam curhatannya kepada Allah. Nah, Allah kemudian menjawab curhatan Nabi itu dengan surah ini. Turunlah surah Al-Insyirah ini. Makanya nanti akan kita lihat satu persatu, dimulai dari ayat yang pertama, apa isi atau kandungan dari surah ini. Nah, surah ini turun itu persis setelah surah Ad-Duha. Ya, persis setelah surah Ad-Duha. Dan kalau kita lihat surah Ad-Duha, kita akan temukan bahwa surah itu juga isinya adalah jawaban dari curhatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Surah Ad-Duha itu juga jawaban dari curhatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merasa dia ditinggalkan oleh Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini katanya kita mau dibantu. Ini katanya intan surullaha yang surkum. Kalau kalian menolong Allah, kalian akan ditolong oleh Allah. Tapi kok sampai detik ini juga belum ditolong oleh Allah. Turun surah Ad-Duha. Maka karena rentetannya berturutan, maka sekali lagi ini adalah jawaban dari curhatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas penderitaan, intimidasi, tekanan yang mereka hadapi dari orang-orang Quraisy sepanjang perjuangan dakwah mereka di Makkah Al-Mukarramah. Kita lihat pertama Allah Subhanahu wa taala membuka firman-Nya dengan alam nashrah laka sadrak. Alam A itu hamzah, itu artinya apakah? Disebut sebagai isim istifham. Mohon maaf, bukan isim istifham, harfu istifham, huruf istifham. Atau kalau bahasa kita adalah kalimat tanya. Nah, selanjutnya disusul dengan huruf lam. Lam itu artinya belum. Lam itu artinya belum. Jadi kalau A artinya apakah, dipadu dengan lam artinya belum, berarti kalau kita gabungkan apakah belum. Nah, para mufassirin menjelaskan, mereka mengatakan istifham kalimat tanya apabila dia dibantu dengan dia dipadu atau disusul dengan harfu nafyin, yaitu kata tidak tadi itu. Sebetulnya harfu nafyin itu kalau bahasa kita negatif. Itu harfu nafyin, negatif. Nah, tidak kan? Kalau bahasa kita tidak atau belum atau bukan, itu namanya nafyin. Nah, semua kalimat tanya kalau dipadu dengan nafi, maka itu artinya memastikan bahwa itu sudah. Itu sudah, memastikan yang sebaliknya. Jadi kalau Allah katakan di sini alam nashrah laka sadrak, bukankah atau belumkah
kami melapangkan dadamu. Ya kan artinya secara bahasa begitu ya. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Maka sebetulnya makna daripada ayat ini adalah kami sudah melapangkan dadamu. Bisa dipahami kira-kira? Jadi kalau dipadu antara kalimat tanya dengan harfu nafyin, tadi itu kalimat negatif, maka itu artinya positif, sudah pasti. Itu artinya sudah pasti positif. Kalau bahasa kita kayak gimana ya? Nggak punya, misalnya. Emang nggak ngelihat? Itu artinya kan Anda lihat itu kan? Emang nggak dengar? Misalnya kalau kita gitu kan, emang nggak dengar? Artinya kan Anda sudah dengar, ya. Jadi artinya kan Anda sudah dengar. Nah, apalagi misalnya nggak punya otak, itu kalau bahasa kasarnya nggak punya otak, itu artinya Anda kan punya otak, misalnya kan gitu kan. Nah, itu namanya istifham atau kalimat tanya yang dipadu dengan harfu nafyin. Jadi artinya adalah sebaliknya. Maka Allah ingin tegaskan di dalam ayat ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah lapangkan dadamu. Sudah itu, kami lapangkan dadamu itu sudah. Nah, sekarang kita masuk, apa artinya Nabi dilapangkan dadanya? Maksudnya apa Nabi itu dilapangkan dadanya? Para mufassirin menjelaskan ada beberapa makna, setidaknya dari atau makna daripada kata nashrah laka sadraka itu. Makna yang pertama bahwa yang dimaksud dengan nashrah laka sadrak itu artinya adalah kami melapangkan dadamu sehingga kamu begitu gampang menerima Islam. Ini pertama. Karena arti daripada syarhus sadr, melapangkan dada, itu artinya mudah menerima Islam. Atau itu artinya dapat hidayah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini makna pertama ya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu ketika turun kepada beliau wahyu Allah, itu enggak ada macam-macam, langsung diterima. Langsung diterima oleh Rasulullah SAW, langsung dipercayai, dan itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat-ingat, istilah yang dipakai oleh Allah di sini adalah nashrah, dari kata syaraha yashrahu. Ingat-ingat asal katanya ya, syaraha yashrahu. Kemudian yang disyarah itu apa? Yang dilapangkan itu apa? Sadr. Sadr itu artinya dada. Nah, sekarang kita lihat ayat yang lain terkait dengan ini. Misalnya kalau kita lihat di dalam surah Az-Zumar ayat 22, Allah Subhanahu wa taala katakan, nah ini ayat membuktikan tentang mana yang pertama tadi ya. Masih ingat tadi mana pertama? Kami lapangkan dadamu artinya kami mudahkan engkau menerima Islam, ya. Dan kami mudahkan engkau menjalankan atau mendakwahkan, mengajarkan Islam itu. Makanya ketika Nabi SAW mengajarkan Islam kepada kaum Quraisy, meskipun kita lihat tantangannya luar biasa beratnya, tapi kalau kita bandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad SAW masih jauh lebih beruntung. Bisa dipahami kira-kira? Nabi Muhammad itu masih jauh lebih beruntung. Coba Anda bayangkan misalnya Nabi Nuh alaihissalam yang dakwahnya sampai ratusan tahun. Masa berdakwah beliau kan sampai 950 tahun. Berapa pengikutnya? Enggak lebih dari 40 orang. Gitu kan? Jadi kalau kita bandingkan dengan nabi sebelumnya, nabi kita Muhammad SAW masih jauh lebih beruntung. Tapi ingat, kalau kondisi kita saat ini dibandingkan dengan kondisi nabi, kita saat inilah yang jauh lebih beruntung. Saya alhamdulillah ceramah di mana-mana, alhamdulillah banyak yang dengerin kayak gini. Ya kan? Pulang-pulang alhamdulillah dikasih buat ongkos kan. Beli bensin ya berapa ya terserah Anda. Ada juga yang nggak ngasih, ada juga yang kasih, ya biarin aja, nggak masalah. Yang jelas bahwa tantangan yang saya hadapi tidak seberat yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah dakwah di mana-mana, tapi nggak ada yang pernah nyakitin kan, nggak ada yang pernah nginjak tengkuknya, nggak ada yang pernah ini itu, nggak ada yang pernah macam-macam, ya gitu aja. Jadi kalau kita bandingkan antara dakwah yang dilakoni oleh Nabi kita Muhammad SAW dibandingkan dengan kita saat ini, gampang sekali. Makanya kalau ada orang yang manja saat ini, itu cemen itu, kira-kira gitu. Nah kita lanjutkan ya. Jadi makna pertama adalah syarhus sadr itu menerima Islam, dimudahkan oleh Allah menerima Islam, dan dimudahkan oleh Allah untuk menyampaikan Islam. Nah kita lihat ayat tadi yang memperkuat makna yang pertama ini. Pertama dalam surah Az-Zumar ayat 22.
Di sana Allah Subhanahu wa taala katakan, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih. Ya. Afaman syarahallahu sadrahu lil islam, siapa yang sudah syaraha. Nah, perhatikan ini, syaraha. Ingat tadi asal katanya syaraha yashrahu. Kalau di surah ini nasyrah itu artinya kami lapangkan menggunakan bentuk fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung dan akan datang. Tapi kalau di dalam surah Az-Zumar ini Allah menggunakan fi'il madhi, kata kerja lampau, syaraha. Nah, saya ulangi kembali ayatnya. Allah katakan, afaman syarahallahu, siapa yang dilapangkan oleh Allah, sadrahu, dadanya. Kalau sadr sama kan? Siapa yang dilapangkan oleh Allah dadanya lil Islam, untuk menerima Islam, maka kata Allah, fahuwa ala nurin mir rabbih, maka orang itu sudah berada di atas cahaya dari Tuhannya. Apa yang dimaksud berada di atas cahaya dari Tuhannya? Artinya orang itu sudah berada di bawah naungan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat pertama yang memperkuat makna pertama dari kata alam nasyrah laka sadrak. Ayat yang kedua itu kita temukan dalam surah Al-An'am ayat 125. Di ayat itu Allah katakan gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, famay yuridillahu ayyahdiyahu, siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi hidayah. Ya, saya ulangi, faman yuridillahu an yahdiyahu, siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi hidayah, maka kata Allah, yashrah sadrahu lil Islam. Perhatikan ini, yashrah, Allah melapangkan sadrahu, dadanya, lil Islam, untuk menerima Islam. Maka dari dua ayat ini kita pahami bahwa ternyata Anda yang diberi kemudahan oleh Allah untuk menerima Islam itu adalah karunia dan nikmat yang luar biasa. Jadi hidayah itu nikmat, hidayah itu karunia. Meskipun jangan pikir bahwa karunia itu ditunggu, jangan. Nggak ada, karunia itu harus dijemput. Hidayah itu harus dicari, hidayah itu harus diperjuangkan. Tapi pada saat Anda memperjuangkan hidayah, lantas dijawab perjuangan Anda oleh Allah dengan diberi cahaya, Anda mudah menerima Islam, mudah dinasehati, mudah menerima teguran dari orang lain. Anda salah ditegur oleh orang, kemudian Anda sadar, maka itu artinya Anda sudah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda termasuk bagian dari orang-orang yang terpilih di antara sekian banyak orang-orang yang tidak dimudahkan oleh Allah untuk dapat hidayah. Kira-kira begitu ya. Anda perhatikan, banyak orang yang sholat, tapi ketika dinasehati, pinteran dia daripada kita. Itu ya, so suci loh. Itu kan, baru juga belajar di YouTube, udah belagu aja. Nah, kayak gitu kan. Baru juga belajarnya lewat YouTube, udah belagu aja, misalnya kira-kira gitu. Ya masih mendingan. Nah, gimana kalau kira-kira Anda menasehati orang, tiba-tiba jawabannya kayak gitu? Kira-kira rasanya kayak gimana? Kecewa enggak? Jangan kecewa, ngapain juga kecewa? Ya sudah, biarin aja. Reaksinya kayak gitu tidak sama sekali mengurangi pahala daripada ajakan Anda. Tidak sama sekali mengurangi nilai keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk Anda ketika Anda mengajak atau menasehati saudara Anda. Jadi udah nggak usah kecewa, biarin aja. Nggak masalah itu. Jadi sekali lagi pahala Anda tidak berkurang sedikit pun ketika Anda menasehati orang, ternyata reaksinya seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi makna pertama adalah nasyrah laka sadrak, artinya kami melapangkan dadamu untuk menerima Islam. Makna yang kedua adalah nasyrah laka sadrak itu artinya kami melapangkan dadamu, ya, nasyrah laka sadrak. Makna yang kedua, kami melapangkan dadamu untuk berdakwah, menerima beban-beban dakwah. Jadi nasyrah laka sadrak, menerima beban-beban dakwah, itu kami lapangkan dadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita berislam, orang kalau sudah berislam ya dapat hidayah, kan ada kewajiban berikutnya kan. Kewajiban berikutnya apa? Nasihatin orang. Ketika kita nasihatin orang ternyata berat. Nasihatin orang itu ternyata tantangannya luar biasa. Nah, maka orang yang diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala dadanya, dia tidak akan pernah kecewa ketika mengajak orang lain dan ternyata reaksi orang lain tidak seperti apa yang dia harapkan.
Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Makkah Al-Mukarramah sampai 13 tahun, tapi pengikutnya yang dari Makkah sendiri ada yang mengatakan 150 orang dari Makkah Al-Mukarramah sendiri, cuman 150 orang hasil dakwah beliau sepanjang 13 tahun. Nah, tapi itu tidak membuat beliau kecewa. Itu tidak membuat beliau putus asa. Itu tidak membuat beliau benar-benar mundur dari jalan dakwah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah melapangkan dada beliau. Itu makna yang kedua dari alam nasyrah laka sadrak. Lalu kemudian ayat yang berikutnya, wa wada'na anka wizrak. Setelah kami lapangkan dadamu, jadi Allah sebetulnya ingin menegur Nabi Muhammad di sini. Udah enggak usah banyak mengeluh. Wahai Nabi Muhammad, enggak usah banyak curhat. Enggak usah banyak ngeluh, enggak usah banyak curhat. Kenapa? Dadamu sudah kami lapangkan. Jalan dakwahmu itu tidak seterjal umat-umat terdahulu atau nabi-nabi terdahulu. Makanya kalau kita lihat perjuangan Nabi Muhammad SAW yang beratnya luar biasa, kalau kita pelajari sejarah ya. Kalau kita pelajari sejarah kan kesimpulannya berat sekali tantangan dakwah Nabi Muhammad itu. Tapi ternyata perhatikan, Allah Subhanahu wa taala tidak kepengen Nabi Muhammad terlalu banyak mengeluh gara-gara itu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana lagi dengan kita sekarang? Gimana dengan kita sekarang? Berdoa baru juga belum cukup 1 bulan kita berdoa dan doa kita belum diijabah oleh Allah, udah mulai ngeluh. Katanya ud'uni astajib lakum. Kenapa sampai sekarang belum juga dijawab-jawab doanya? Ingat, Nabi Muhammad SAW itu berdoa, ada pernah beliau berdoa sampai 16 bulan. Setahun 4 bulan beliau berdoa. Isi doanya bukan juga untuk kepentingan pribadi. Isi doanya itu bukan ya Allah lapangkan rezeki saya biar saya jadi orang kaya. Bukan itu isi doanya. Bukan itu. Tapi isi doanya apa? Isi doanya demi untuk kepentingan Islam. Ya Allah, tolong alihkan kiblat kami ini dari Baitul Maqdis alihkan ke Ka'bah Al-Musyarrafah. 14 atau 1 bulan, 1 tahun 4 bulan Nabi berdoa. Dan doanya itu bukan doa sembarangan. Bukan doa sembarangan. Maksudnya kalau kita kan mungkin cuma 1 hari, sekali sehari doang doanya kan. Nabi Muhammad tidak, setiap selesai sholat, di penghujung setiap sholatnya beliau berdoa. Dan Anda bisa bayangkan sholatnya Nabi itu betapa banyaknya kan. Beliau setiap di penghujung sholatnya berdoa. Doanya permintaannya itu 16 bulan baru diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan tantangannya luar biasa kan. Artinya beratnya luar biasa. Tapi itu pun ternyata masih ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan banyak-banyak curhat, jangan banyak-banyak mengeluh. Kami sudah lapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad. Jadi kalau kita sekarang terlalu banyak ngeluh, itu kalau minjam istilah Roma, terlalu itu. Kalau minjam istilah Roma, tahu kan terlalu. Nah, bukan juga berarti kalau gitu nggak boleh curhat dong Ustadz. Boleh-boleh aja, tapi jangan terlalu manja. Kira-kira begitu. Curhat silakan, apalagi kalau curhatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka itu Allah. Sebagian mufassirin ada mengatakan tadi bahwa Nabi itu kenapa ditegur oleh Allah melalui surah Al-Insyirah ini, itu karena beliau ceritain beban itu kepada sahabatnya. Curhatnya bukan kepada Allah. Beliau cerita sama sahabatnya tentang beban dan tantangan dakwah yang beliau hadapi pada saat itu, sehingga Allah turunkan ayat ini. Jadi boleh-boleh aja silakan. Anda curhat kepada Allah, Allah suka. Yang tidak Allah suka itu kalau Anda curhatnya lewat media sosial. Enggak disuka itu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Curhatnya melalui media sosial. Yang curhat ibu-ibu pula. Iya, kalau yang curhat ibu-ibu, wah banyak sekali pahlawan-pahlawan itu yang jadi pahlawan kesiangan itu. Pada komen itu di media sosial. Pada curhat di media sosial enggak sih? Enggak, ibu-ibu enggak ya. Ibu-ibu enggak punya media sosial. Solehah semua ibu-ibu di sini. Alhamdulillah. Kok amin? Ya, solehah semua ibu-ibu di sini. Belum selesai kecuali yang tidak. Jadi kita lanjutkan. Nabi SAW sekali lagi ditegur oleh Allah ya. Alam nasyrah laka sadrak. Karunia pertama, kami sudah lapangkan dadamu wahai Rasulullah. Karunia kedua, wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Wada'na itu artinya kami meletakkan. Tapi sebetulnya wada'na itu artinya menanggalkan kalau kita ya. Wa wada'na angka, dan kami tanggalkan, kami lepaskan angka darimu wahai Rasulullah
Apa itu? Wizraka. Wizr. Nah, sekarang makna wizr itu apa? Nah, ada beberapa makna juga yang disampaikan oleh para mufassirin terkait dengan apa yang dimaksud dengan wizr itu. Makna pertama, wizr itu adalah adz-dzunub. Adz-dzunub. Apa artinya adz-dzunub? Dosa. Itu wizr. Jadi kalau kita maknai wada'na anka wizraka ini artinya kami ampuni dosamu wahai Rasulullah. Ya, makanya ada ayat yang lain yang mengatakan gini, wala taziru waziratu wizra ukhra. Sama kan? Wala taziru waziratun, seseorang pendosa, la taziru waziratun wizra ukhra, dia tidak akan mungkin memikul dosa orang lain. Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi ayat ini makna daripada kata wizr itu artinya dosa, adzambu. Nah, maka ayat ini memperkuat makna yang pertama dari kata wada'na angka wizrak. Kami lepaskan darimu wizraka, dosa-dosamu. Nah, pertanyaannya, emang Nabi punya dosa? Berarti Nabi punya dosa dong? Jawabannya iya, kan dia manusia. Kalau dia malaikat nggak punya dosa. Tapi karena dia manusia, ya punya dosa juga. Tapi Nabi Muhammad itu kan maksum. Iya, maksum itu bukan artinya nggak punya dosa. Tapi maksum itu artinya ketika melakukan dosa ditegur langsung oleh Allah. Itu namanya maksum, dijaga. Jadi maksum itu kayak gitu ya. Artinya ketika dia melakukan pelanggaran ditegur langsung oleh Allah. Dan satu lagi, Nabi Muhammad itu maksum artinya dosa-dosanya ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara, dosanya yang sudah lalu dan yang akan datang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, apa dosa Nabi Muhammad masa lalunya? Ada nggak kira-kira? Nah, sebetulnya kalau kita cerita ya, di dalam Al-Qur'an kan ada dosa-dosanya yang diangkat oleh Allah ya. Sebetulnya bukan dosa, apa namanya? Kesalahan ya, kekeliruan yang pernah dilakukan oleh Nabi ya. Tepatnya begitu, kekeliruan yang pernah dilakukan oleh Nabi. Cuman kan ayat ini atau surah ini turun sebelum pelanggaran-pelanggaran itu kan. Nah, maka para mufassirin mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dosa Nabi Muhammad yang sudah dihapuskan oleh Allah di masa lalu itu adalah dosa-dosanya ketika beliau masih jahiliyah sebelum datangnya Islam. Nah, pernah enggak? Nah, salah satu di antara sejarah yang bercerita tentang itu adalah ada dalam kisah keikutsertaan beliau dalam perang Fijar. Pernah dengar perang Fijar? Perang Fijar itu terjadi saat Nabi Muhammad usianya 15 tahun. Perang Fijar terjadi. Kenapa perang itu disebut perang Fijar? Karena perang itu terjadi di bulan haram. Perang itu terjadi di bulan haram. Perang yang terjadi di bulan haram itu pelanggaran dalam Islam. Bukan cuma dalam Islam saja, tapi di agama-agama sebelumnya juga bulan-bulan haram itu nggak boleh terjadi peperangan, nggak boleh terjadi pertumpahan darah di situ. Tiba-tiba orang Quraisy pada saat itu, ya, mereka berperang di bulan haram. Nabi Muhammad SAW ikut membantu paman-paman beliau. Apa yang beliau lakukan pada saat itu? Mengumpulkan anak panah yang dibidikan oleh musuh-musuh ke arah beliau, ya. Lalu kemudian diberikan anak panah itu kepada paman-paman beliau untuk dibidikan kembali ke arah musuh. Nah, itu keikutsertaan Nabi SAW dalam perang Fijar itu termasuk bagian dari pelanggaran di dalam Islam atau dalam aturan-aturan agama yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini. Bisa dipahami ya? Nah, jadi dosa-dosa dan pelanggaran masa lalu itu semuanya sudah diampuni, semuanya sudah ditanggalkan, semuanya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada wada'na angka wizrak. Kemudian makna yang berikutnya dari wada'na angka wizraka ini adalah takhfifu a'ba'in nubuwati allati thaqula atau tusqilu az-zahra minal qiyami bi amriha. Wada'na anka wizraka itu adalah beban-beban kenabian yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya wizr itu makna selama ini kan yang kita pahami wada'na anka wizraka itu kan kami tanggalkan dari punggungmu beban-bebanmu kan. Nah, jadi makna kedua dari wada'na anka wizrak adalah beban-beban kenabian. Itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sekali lagi, beban kenabian diringankan oleh Allah itu, apalagi kalau kita bandingkan dengan nabi-nabi yang hadir sebelumnya. Itu luar biasa. Maka kesimpulannya Nabi Muhammad SAW itu, beban yang beliau pikul itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Ketika Allah meringankan beban kenabian itu, itulah makna daripada wada'na angka wizrak. Selanjutnya ayat yang berikutnya, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami rafa'na, angkat, kami telah angkat laka, untukmu, dzikrak, penyebutan namamu. Nah, kalau ini maknanya banyak. Nah, karena maknanya banyak, sementara sudah azan Isya, insya Allah kita akan lanjutkan kajian surah Al-Insyirah ini pada pertemuan yang berikutnya insya Allah. Tahun depan, betul, tahun depan, insya Allah ya, tahun depan. Ada pertanyaan sebelum azan? Silakan. Tidak ada. Berarti paham semua ya. Alhamdulillah, paham semua. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.